Oke guys, oke guys. Halo pendengar, selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat apa lagi? Gue lupa ya. Semoga selamat hari kali ini tim FHI berada di suatu kota tepatnya di Jawa Tengah. Ini kotanya namanya apa ya? Gue lupa. Gue lupa. Banyumas. Lebih tepatnya itu Bapak aja kali ya. Coba nih, kita kenalan dulu sama Bapak dengan Bapak siapa Pak? Sutrimo. Sutrimo. Ya ini Bapak ini adalah sebagai apa Pak? Saya lupa nih. Di sini ya termasuk juru kunci di sini. Kunci. Bentar Pak, ini nama daerahnya apa Pak? Jadi biar Pak Joko tahu. Ya ini Kali Bening. Kali Bening ya. Kali Bening Desa Dawa. Desa Dawa, Kecamatan oke. Banyumas, Ya. Kabupaten Banyumas. Oke, itu guys. Itu dari Ya. situ. Banyumas berarti daerah Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Nah, Jawa Udah Tengah jelas kan, guys. Pak Jonas? Nah, udah gitu. Nah, sekarang kita langsung aja nih. Ini sebenarnya nih Pak, ini daerah Kali Bening ini sebenarnya tuh apa gitu Pak? Ini peruntukannya untuk apa gitu? Kalau di Jawa Tengah tuh kan masih ada soal-soal yang kesultanan, mistis itu kan, gitu. Itu sebenarnya Kali Bening ini peruntukannya sebagai apa Pak gitu? Iya. Kalau Kali Bening ini memang sekarang ini sebagai daerah wisata seni, budaya dan adat. Oke. Adat seni dan budaya. Ya, karena di sini banyak hal-hal yang masih natur di sini, termasuk ada kebudayaannya, ada keseniannya kayak gitu, dan juga ada sejarahnya juga. Oke, sejarahnya gimana Ya. tuh Pak? Untuk sejarah di sini ini memang di sini sejarah peradaban yang sangat lama lah ini. Oke. Ya, dulu-dulunya ini di sini memang peradaban kuno yang mana diawali dari sini, dari Banyumas ini, dari Kali Bening sini. Termasuk kayak dulu kan ada kerajaan-kerajaan gitu ya. Di antaranya ada di sini. Yang berawal dari situ. Termasuk juga tentang penyebaran agama Islam. Nah, Oke. itu diawali dari sini dengan adanya yang sekarang dinamakan di sini adalah Mbah Kali Bening. Nah, ternyata nama orang guys, nama orang. Jadi Ya, bakal jadi kayak nama tokoh gitu sih Ya. sebenarnya ya. Nama Ah, tokoh gitu. gitu. Tapi kalau boleh tahu, makam Mbah Kali Bening itu ada di sini juga, Pak? Ada di sini juga. Ya, Oke. kalau makam Mbah Kali Bening dari sini, ini kan yang di sini adalah ini museum. Oh, dalam kita ini museum Iya, ya? Museum Oh. benda-benda pusaka. Oh gitu. Ini benda-benda pusaka di Kali Bening ini. Kalau benda-benda pusaka ini pun berawal dari Mbah Kali Bening itu tadi. Oh, berarti. Hmm. Oh, tapi hampir semuanya punya Mbah Kali Bening atau gimana? Jadi awalnya punya Mbah Kali Bening kan cuma ada 3. Ya. Terus lama kelamaan itu akhirnya bertambah, setiap tahunnya itu bertambah. Oke. Ya. Pertama itu gimana Pak? Maksudnya apa? Kayak gitu. Secara medis kah atau ada hadiah dari orang lain gitu ke sini atau gimana tuh Pak? Itu ada yang secara magic lah ya. Oke, Ya, ada terus? secara magic juga ada yang secara dari warga sekitar itu menyerahkan ke sini Oh. karena mereka sudah tidak mampu untuk merawatnya. Oke. Nah, berarti kalau misalkan dari orang-orang lah gitu ya sekitar sini gitu ya, kalau misalkan dia mau ngasih jimat buat merawat ini, yang merawat ini Yang merawat sini adalah dari pengelola di sini. Oh. Di sini ada pengelolaannya, terutama untuk museum ini ada dikelola di sini. Jadi itu benda-benda pusaka itu setiap tahunnya dijamas, dirawat. Oh, dirawat. Ya. Oh, dirawat. Hmm. Ini dirawat ini berarti kayak semacam ritual pemandian kah atau dibacain doa, dikasih ya tahu lah gitu ya. Seperti itu ya Pak? Itu di samping setiap hari-hari tertentu, mungkin hari Selasa Kliwon, hari Jumat Kliwon itu diberikan semacam sesaji lah, terus didoakan, baik. nah gitu. Terus setelah itu setiap setahun sekali, tiap tanggal 12 Maulid, Terus mau ya. nah Oke. itu dijamaskan. Jamas itu maksudnya apa Pak? Saya Jamas nggak itu ngerti Pak. Gimana di- Pak? Gimana? pada dibersihkan, namanya Oke. jamasan itu dibersihkan terus dari sini diarak sampai dengan ke sumur Kali Bening di atas sana. Oh. Dari sini sekitar 400 meter. Oh gitu guys. Di sini ada
kita di sini ya untuk acara penjamasan. Ritual di sini adalah bunyinya adalah ini apa namanya di sini dari ada pembukaan dan seremonial yaitu acara pemberangkatan. Acara pemberangkatan terus diberangkatkan ini diarak sampai dengan Sumber Kali Bening, diiringi dari berbagai unsur lah ya, dari pihak Pemkab, kecamatan, polsek dan segala macam. Ya, kemarin juga dari kabupaten bisa datang ke sini untuk ikut mengarah. Oh banyak juga yang datang ke sini Pak? Banyak. Nah. Oh banyak juga guys berarti yang datang ke sini buat gitu ngikutin ritual. Nah itu dia mandiannya ya. Berarti ini Pak kan kalau berarti ritual itu berarti kebanyakan tuh berarti bukan dari daerah ada sini ya gitu ya Kali Bening ini ya berarti atau emang ada yang dari luar Pulau K kayak misalnya Sumatera atau gimana itu ada nggak Pak? Yang datang ke sini maksudnya. Yang datang ikut hadir untuk menyaksikan acara tersebut ya dari berbagai wilayah. Kadang ada dari luar pulau, luar kota, dan luar daerah. Gitu. Ya. Wah, banyak banget. Banyak memang diarak dari sini ke sana banyak banget yang hadir. Oke. Boleh tahu nggak Pak kira-kira jimat yang ada di belakang ini totalnya gitu keseluruhannya ada? Untuk totalnya untuk tahun ini kemarin untuk hitungan dan inventarisir kami itu ada 646. 646. Dan itu setiap tahun berubah-berubah atau? Setiap tahun berubah. Ada yang berkurang, ada yang bertambah dengan sendirinya. Oh berarti ya yang dikatakan magic itu yang magicnya seperti itu ya? Iya, bisa bertambah dan bisa berkurang. Iya, itu yang magicnya itu yang seperti itu. Oh gitu guys. Nih contohnya maaf Pak, untuk contohnya itu seperti apa untuk magic ya? Kayak benda-bendanya atau apalah? Contohnya itu kayak tahun kemarin ya, yang bertambah itu uang kuno. Itu gimana ceritanya Pak? Bisa bertambah secara magic atau? Iya, pertama uang kuno banyak sekali. Ya, terusan ada penambahan keris, ada penambahan tombak dan segala macam. Itu memang masing-masing itu mempunyai arti tersendiri di situ. Oh ada arti itu Pak? Iya, intinya kalau satu contoh itu ya suatu contoh di sini yang lebih difokuskan adalah semacam kayak apa ya itu kalau di sini namanya pedaringan. Pedaringan itu wadah beras tapi kuno. Oh, yang kayak buat ayak itu bukan? Bukan yang tempat beras. Tempat nyimpen beras. Tempat nyimpen beras. Oh, kayak gitu. Yang kayak padasan tahu padasan zaman dulu itu kayak kendi. Oh, gitu. Iya, itu isinya kemarin sedikit. Nah, itu berarti bahwa hasil pertanian untuk tahun ini bahkan berkurang. Nah, seperti itu. Dengan penambahan uang pun berarti ya bisa diartikan bahwa untuk mencari uang itu bisalah mudah, tapi hasil pertanian itu berkurang. Jadi akhirnya hasil ataupun bahan makanan itu harganya mahal gitu. Nih kita ada penjelasannya medisnya ya soal itu ya. Nah, ini saya pengen tahu nih Pak. Ini kan sebenarnya kan Mbak Kali Bening sebenarnya Mbak Kali ini siapa gitu. Saya juga baru dengar gitu. Kayaknya ini agak asing gitu kan. Kenapa namanya Kali Bening gitu. Kali kan berarti kan sungai ya. Bening kan berarti kan nggak kotor gitu kayak maksudnya. Gimana Pak asal usulnya Pak? Asal usulnya Mbak Kali Bening itu beliau adalah seorang musafir yang datang dari negeri barat. Kalau orang dulu namanya dari negeri Rum, Persia. Oh, ya, oke. Namanya ada yang menamakan Syekh siapa lah kayak gitu. Tapi dia seorang yang membawa ajaran Islam ke sini, syiar Islam sampai dengan ke sini. Kenapa di sini dinamakan Kali Bening? Jadi beliaulah yang mengawali menamakan di sini adalah Kali Bening. Ceritanya seperti ini. Jadi beliau datang ke sini itu waktu musim kemarau. Nah di sini juga sudah ada yang mungkin di sini yang namanya Eyang Gelagah Hamba. Gelagah Hamba. Ya, Gelagah Hamba ini ada juga makamnya di sana. Nah terus Mbak Kali Bening datang ke sini sedang musim kemarau, melihat Mbak Gelagah Hamba di sini sedang mencangkul. Musim kemarau mencangkul gitu kan, mau tanamin apa?
ya nanti nunggu ada air dan nunggu ada hujan. Oh berarti sempat diremehkan ya? Ya enggak sih, cuman beliau menanyakan ya gitu aja. Oh. Jadi intinya apa ya, prihatin, kali bening itu prihatin. Ya terus karena beliau seorang yang taat beragama dan taat beribadah kan mau berwudu tapi tidak ada air. Tanya kalau ada badan maka ada hamba. Di mana yang ada air untuk berwudu? Ya. Kan? Akhirnya ditunjukkan di sebelah barat sana. Dari situ keluar tuh air Pak? Belum. Belum ya. Di situ beliau berdoa. Karena di situ melihat di situ hanya air sedikit sekali untuk berwudu tidak cukup. Nah, dan juga melihat lingkungan sekitar itu sangat kekeringan dan memprihatinkan. Jadi akhirnya beliau berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya di sini diadakan air di samping untuk beliau berwudu juga untuk kemakmuran masyarakat. Akhirnya dia diberikan petunjuk yaitu supaya menancapkan tombaknya, tombak yang sebagai tongkat beliau. Oke. Terus akhirnya ditancapkanlah tombaknya ke atas batu. Terus batu. Ya, setelah dicabut itu batu itu mengeluarkan air. Ada magis ya guys, ada magis ya guys. Ya itu seperti itu. Ya karena beliau kan seorang yang mempunyai kelebihan lah ya dari segi keilmuan dan keagamaan. Mungkin beliau dekat dengan yang kuasa karena ketaatannya beribadah. Ya, gitu. Karena beliau seorang penyebar agama Islam sampai ke sini, jadi beliau memang sudah otomatis sudah dibekali lah dengan keilmuan yang linuwih kalau bahasa Jawanya orang linuwih. Tadi kan Pak, berarti di atas tuh ada kayak semacam sumur gitu ya, sumur. Berarti selain sumur itu kan pasti ada makam ya. Selain dua itu tuh apalagi Pak di daerah sini gitu? Saya pengen tahu. Ya itu tadi saya meneruskan ya tentang sumur itu tadi. Nah itu tadi batu yang ditancapin dan keluar airnya lama-lama kan oleh Mbak Kali Bening itu dipahat menjadi sebuah sumur. Dan itu tidak sampai selesai tapi beliau sudah wafat. Dan beberapa ratus tahun kemudian akhirnya diteruskan oleh yang namanya Eyang Ngali Besari. Ya, Ngali Besari. Jadi yang menyelesaikan sumur tersebut adalah Eyang Ngali Besari itu. Tapi Mbak yang besarnya pun dimakamkan di sini. Dimakamkan di sini juga. Di sini juga ya? Ya, di sini juga. Jadi memang ada cerita runtutan cerita sejarahnya seperti itu. Jadi di sana ada 3 buah sumur. Yang pertama yang sumur air barokah itu sumur Pasucen. Yang pertama itu yang yang paling itu atas itu sumur Pasucen. Yang di situ pemanfaatannya di situ adalah biasa untuk menjamas pusaka, pemandian pusaka gitu ya. Berwudu, untuk diambil airnya langsung bisa diminum di situ. Oh bisa diminum Pak airnya? Iya, langsung bisa diminum di situ. Nah itu kedalaman sumur itu ada di atas itu kan ada 3 sumur ya? Iya. Yang di atas itu kan yang kata pemandian buat jimat itu kan 4 meter. Nah yang 2-nya itu berapa meter? Ya, yang 2-nya itu kan yang nomor 2 adalah pemandian untuk kaum wanita. Berarti ada 2 ya? Ada wanita dan iya. Yang itu kedalamannya sih situ 2 meter. Dan yang paling bawah untuk pria itu 2,5 meter. Berarti itu agak magis juga ya di dalam air. Jadi di dalam air itu ada apa gitu Pak? Jadi takutnya apakah ada pusaka kan di dalamnya situ atau cerita yang lainnya gitu ada nggak Pak? Ya sebenarnya sih di situ tidak ada pusaka ataupun apa, cuman karena air tersebut adalah yang terutama itu sumur yang pertama, air itu adalah mempunyai karomah dari yang dulu itu dari doa dari Mbak Kali Bening itu. Jadi kan luapan dari air sumur pertama masuk ke sumur kedua dan ketiga. Nah disitulah masing-masing mempunyai karomah. Kayak gitu. Berarti
Kalau main ini berarti resepnya apa aja nih Pak? Ya. Saya pengen penasaran nih. Ya. Apakah bisa dicenteng jodoh kah atau gimana? Di antaranya Coba guys. itu bisa enteng jodoh, bisa membersihkan Diri. aura-aura yang di dalam kita, aura-aura negatif lah ya. Oke. Bisa dibersihkan di situ. Terus ada ya banyak sekali yang susah mencari jodoh, mandi di situ diberikan jodoh juga kayak gitu. Gitu guys. Ini yang buat para jomblo nih. Gue juga Mas. Iya sih. Ya juga apa ya di situ kalau yang sumur pertama itu sebagai sarana pengobatan juga. Oh bisa ya. Semacam itu. Jadi airnya itu bisa dimanfaatkan sebagai sarana pengobatan. Tapi banyak Pak yang datang ke Banyak sini juga. banyak yang datang ke sini. Bukan hanya dari sini saja, dari Malaysia, dari Wah Bali. buset. Ini Ada pernah di luar negeri ya guys? Luar negeri loh. sampai ngambil air ke sini untuk Oh. sarana pengobatan. Tapi Ki, dengan izin Allah sembuh atau Gimana, ada beritanya gitu? Iya, Berita ada baiknya beritanya. gitu? Dengan izin Allah, alhamdulillah sembuh. mukjizat Ya. gitu. Apalagi, Wi, lu mau nanya apa lagi? Hmm, Apa apa ya? Gue juga bingung nih. Ya intinya seperti itulah di sini. Oh memang- iya Pak, sorry, saya pernah baca di artikel itu katanya di dalam sumur itu ada masjid atau musola gitu. Oh Nah iya. itu makanya itu Itu di sumur yang pertama. Oh yang ya. ditancepin tombak itu ya? Iya. makanya bingung kan. Ngintip kan tadi kita ke atas ya. Ke atas ya tadi siang jadi ya. kita sempet ke atas gitu Ah. guys. Pas ngeliat, loh, ini kayaknya ada tempat sholat ya gue. Ya, Makanya itu bingung. sebagai gambaran di situ. Di situ ada ruangan bisa masuk ke sana. Itu bisa masuk 4 orang. Tapi di situ duduk, nggak bisa untuk berdiri karena tingginya sekitar Oh, iya. 1 meter Kecil, lebih sedikit. kecil gitu Iya. sih. Nggak bisa tinggi-tinggi. Ya, ntar. itu sebagai simbolis saja. Oh. Sebagai simbolis bahwa kita dimanapun dan kapanpun kita harus tetap ingat kepada yang kuasa. Ya. Disimbolkan Iya sih. dengan masjid Yes, itu, tuh. dengan kesucian kita bisa masuk ke situ. Tapi kira-kira yang ada pantangan-pantangan sendiri nggak sih yang dilarang kah Hmm. atau apa Nah, yang itu buat tuh ya? biasanya gimana tuh Pak? Eh, Saya Karena agak kan menarik tempat nih, magic dan menarik. medis gini kan penuh dengan kayak pantangan lah Iya, atau iya. larangan-larangan yang ada di Ya sini. terutama untuk di sumur yang pertama itu ada pantangan di situ, tidak boleh untuk mandi di situ. Oh yang pertama yang Iya, pantangan. iya. Makanya sumur itu pertama. saya lihat pas ini kok dikunci ya. Ya, Oh. tidak boleh untuk mandi sembarangan di situ. Oke. Ya, sudah banyak pernah ada kejadian. Jadi Gimana? orang jadi tidak percaya, dia tetap mandi di situ. Di pertama yang pertama itu. Iya. Terus Akhirnya dia kan akhirnya keluarganya berantakan. Terus serius? sakit-sakitan. Ya, terus serem juga ya. sampai dengan akhirnya beliau meninggal. Wah, Meninggalnya pun Lagi. ini jadi apa ya? Mudah sekali lah. Dia lagi bawa apa terus tersandung di pintu, dia jatuh meninggal gitu. bisa kayak gitu Iya. saya takut banget. Itu tapi selang beberapa tahun aja gitu. Tapi dengan sudah ada proses dari keluarganya berantakan, ada sakit-sakit, ada segala macam kayak gitu. Satu persatu ya. Iya. Nggak bisa nggak brek gitu banget Iya. ya, guys. berarti ya itu salah satu yang contoh yang dilarang dan Ya, Dipaksa. Iya. Betul ya, betul. Iya, Sebenarnya patakannya. sudah ada peringatan dilarang di situ pun sudah dikasih tulisan. Iya. Tidak boleh untuk mandi di sini, tidak boleh memasukkan hal-hal apapun atau benda apapun ke dalam sumur itu karena nantinya akan mengotori lah ya, terutama mengotori air tersebut. Karena untuk diminum, untuk nyaman dan segala macam kan untuk berwudu. Nanti ditakutkan kalau menaruh kayak semacam koin, malah itu koinnya tidak bermanfaat, malah mengotori air kan seperti itu. Terus barang-barang yang lain mungkin ada minyak, ada apa, nah itu akan mempengaruhi kejernihan dan juga kemurnian air. Oke. Ini kayaknya udah cukup ya. Ini yang penjelasannya. Nih, oke guys, thank you banget nih yang udah menyaksikan Iya. kita ya. Tadi berapa menit sih? Gue lupa ya. aduh Gue berapa lupa. ya? Pokoknya jangan lupa ya subscribe, like dan share aja ya. Kita di channel kita misalnya main. Jangan lupa di subscribe. Nah, ini makasih banyak nih Pak. Ya. Buat Bapak, makasih banyak. Ini Sama-sama. untuk waktunya Pak. Terima kasih ya untuk waktu luangnya buat podcast
wawancara nah, makasih ini. banget buat warga Kali Bening yang udah menyambut sama kita dari Fotografer Indonesia. Makasih banget karena udah terima kita ya. Paling kita juga nggak tahu nih dapat undangan dari mana gitu ya. Baik banget lah intinya orang warga Kali Bening itu baik banget. Oke, ya. Oke, makasih ya Pak ya. Jangan lupa guys, dadah.